Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Seperti biasa, subscribe dulu channel ini biar Mimin semakin semangat lagi buat video-video yang lainnya. Yuk kita mulai videonya, ini dia. Nah, si ratu yang akhirnya menyadari bahwa orang yang ingin membunuh dia itu adalah sang raja melalui bau teh melati yang disajikan kepadanya. Dan tanpa disadari sang ratu, si raja sudah memasukkan ramuan tersebut ke minumannya sang ratu. Kemudian dia langsung menawari ratu untuk segera meminum minuman tersebut, teman-teman. Dan awalnya si ratu ini tuh ragu banget dan dia curiga kenapa si raja itu selalu memaksa dia untuk meminum minuman tersebut. Dan pada saat dia ingin meminumnya, dia langsung tersadar bahwa kemungkinan minuman itu sudah ada racunnya. Nah, dengan sigap si ratu langsung tidak jadi meminumnya dan memberikan minuman itu kepada sang raja untuk dicoba terlebih dahulu. Dan sang ratu pun terkejut karena si raja malah minum itu minuman tanpa ragu gitu loh, teman-teman. Nah, tapi setelah itu sang raja tiba-tiba saja pergi mau nyium si ratu dan tujuannya itu adalah memasukkan minuman di dalam mulutnya ke mulut si ratu. Waduh, nekat bener ya si raja ya. Nah, si ratu pun yang kaget banget langsung ingin memuntahkan minuman itu, tapi kayaknya telat karena minuman itu udah keburu dia telan gitu loh, teman-teman. Lalu mereka berdua berdebat setelah itu. Nah, sang ratu pun sudah berada dalam pengaruh obat yang diberikan oleh sang raja. Lalu itu diambil kesempatan oleh raja untuk menanyakan sang ratu tentang hal yang terjadi pada malam sebelumnya. Sang ratu mengatakan bahwa sang raja ingin mencoba membunuhnya dan raja kaget karena dia ataupun sang ratu tahu bahwa itu adalah sang raja, tapi sang raja tidak mendapatkan jawaban spesifik dari sang ratu sesuai dengan harapannya dia. Kemudian di sisi lain, sepupunya ratu akhirnya berhasil menemukan bahwa bekas selendang itu adalah milik dari kerajaan ataupun kemungkinan adalah milik raja. Wah, kira-kira apa yang akan dia lakukan setelah itu, teman-teman? Dan juga pelayan dari si selir itu diculik oleh orang bertopeng gitu, teman-teman, pada malam hari pada saat dia tidur. Lalu dia dibius dan akhirnya dibawa dan disekap gitu, teman-teman. Dan dia ditanyakan tentang kejadian pada malam ratu itu jatuh ke danau, tapi dia tidak mau mengakui hal tersebut, lalu dia tetap disekap. Dan ternyata orang bertopeng yang menyekapnya itu adalah seorang kasim kerajaan. Waduh, dan seorang kasim itu pun sempat berpapasan dengan ratu, tapi ratu nggak sadar karena dia kan nggak kenal dengan orang itu. Dan dia adalah suruhan dari si bapak tua yang ini, yang tak lain adalah orang yang dekat dengan Ratu Agung. Waduh. Nah, kemudian temennya, sepupunya ratu itu menceritakan rencananya kepada prajurit yang tak lain adalah komplotannya si raja. Waduh, bodoh banget ya. Dan akhirnya pun ya si prajurit itu langsung melaporlah sama pangeran ataupun abangnya raja kalau sepupunya ratu mencoba menyelidiki rencana mereka, dan dia pun langsung melaporkan hal itu kepada sang raja. Aduh. Nah, kemudian Ibu Suri juga memiliki rencana untuk menjebak orang lain agar si selir aman dari masalah tersebut, di mana dia menyuruh pelayan ini untuk mengakui semua kesalahannya bahwa dialah yang menjebak ratu ataupun mendorong ratu ke danau gitu, teman-teman. Dan diiming-imingnya akan dikasih uang yang besar. Waduh, walaupun dia harus berkorban dan mengorbankan dirinya sendiri. Aduh, kejam ya. Nah, setelah itu Ibu Ratu Agung meminta ratu untuk menemuinya karena mereka ingin memilih selir lagi sehingga akan berjumlah menjadi 3 orang gitu, teman-teman. Nah, si ratu ini girang banget ya karena kan dalam jiwanya itu adalah jiwa cowok gitu loh. Jadi pas milih selir lagi dia malah kegirangan gitu, teman-teman. Aduh, nggak paham lagi sumpah. Di sini tuh Mimin ngakak banget melihat tingkah bobroknya si ratu ini. Aduh, ada-ada aja ya kan. Nah, kemudian juga si Ibu Ratu Agung menceritakan kepada si ratu bahwa dia mencoba menyebarkan rumor tidak benar tentang ratu yang jatuh ke danau itu, teman-teman. Nah, setelah itu sang ratu memulai memasak lagi untuk Ibu Ratu Agung. Wah, hal itu semata-mata dilakukan ratu karena dia itu punya tujuan gitu loh, teman-teman, yaitu nggak jauh-jauh dari danaunya dia. Aduh. Dan ternyata sang Ibu Ratu Agung pun masih tetap suka dengan masakan si ratu karena emang enak ya kan ya, secara dia chef gitu loh, teman-teman.
Nah, pada saat sang ratu ngecek danau apakah sudah penuh atau belum, ternyata belum penuh sama sekali teman-teman, karena ya isinya manual gitu loh. Kemudian dia malah ngawasin pekerjaan mereka, tapi sang ratu pun berbuat baik di sana, dimana dia kasihan juga dong sama pelayan-pelayan itu, lalu dia berikan mereka minum gitu melalui chef ataupun koki kerajaan. Wah, baik hati juga ya dia. Nah, di sini juga Mimin berharap banget ya akan ada, semoga aja ada love line antara pria ini, temannya si sepupunya ratu, dengan pelayannya ratu. Kayaknya mereka cocok deh ya kan. Jadi dimana itu pelayannya si ratu tuh ngasih dia minuman, dan kayaknya dia suka sama si pelayannya ratu itu. Yang awalnya dia kan menyelidiki, tapi kayaknya dia malah suka gitu loh sama dia. Tapi nih guys, kayaknya si pelayannya ratu itu sukanya sama prajurit yang tak lain adalah temennya sendiri ataupun temannya cowok yang tadi teman-teman. Aduh, apakah bakal ada love line di antara mereka bertiga ya? Penasaran banget ya. Semoga aja ya, biar nggak terlalu tegang gitu loh. Oke, next kita lanjut ceritanya ya. Si selir pun akhirnya sadar bahwa dia kehilangan pelayannya. Kemudian dia didatangi oleh Ibu Suri dan Ibu Suri mengatakan padanya untuk memberikan bantuan gitu teman-teman. Wah, kira-kira apa ya? Mau nggak tuh si selir? Aduh, dan setelah itu si selir pergi menemui sang raja, dan raja kayaknya masih cinta banget sama si selir karena di sini terlihat bahwa dia masih ngebucin gitu loh teman-teman. Dan dari percakapan mereka, si raja mengatakan bahwa dia sudah mencoba untuk membunuh si ratu dan kemungkinan si ratu bakal membalas dendam kepadanya. Dan mereka langsung khawatir banget tentang apa yang akan dilakukan si ratu selanjutnya. Dan si raja mengatakan bahwa dia berencana untuk menyerahkan diri dan mengakui segalanya di depan semua orang gitu loh teman-teman di kerajaan. Waduh. Nah, singkat ceritanya nih, si ratu itu menemukan selendang ataupun kain yang dia tulis sendiri, dikatakan oleh pelayannya dia. Dan dari situ pun si ratu sadar bahwa kemungkinan si ratu asli itu kayaknya tidak didorong ke danau, tapi memang dia bunuh diri gitu loh teman-teman. Bener nggak ya kira-kira? Lalu pada saat itu si raja datang tiba-tiba dan langsung marah-marah sama si ratu. Dan si ratu ini nggak tahu apa-apa, dia bingung gitu loh teman-teman. Nah di sini tuh setelah Nyonya Choi mencari tahu semuanya dan dia menceritakan kepada ratu kenapa raja marah-marah, ternyata si selir itu pergi untuk mengakui segala perbuatannya gitu teman-teman. Jadi di situ dia pergi menemui Ibu Suri untuk diadili gitu teman-teman, dimana dia mengaku bahwa orang yang telah mendorong ratu ke danau itu adalah dirinya sendiri. Waduh, apakah benar ya kira-kira? Dan di sini juga diceritakan tentang kejadian pada malam hari itu yang sebenarnya, dimana di sini tuh diceritakan bahwa memang sang ratu lah yang pergi ke danau itu. Memang si selir ada dan si ratu pun langsung bunuh diri gitu teman-teman. Nah kira-kira ini cerita aslinya nggak ya? Mimin juga penasaran ya. Kalau emang iya berarti si selir ini jujur kalau bukan dialah yang membunuh si ratu. Tapi dia mengakui hal itu agar dia bisa melindungi sang raja, karena sebelumnya kan raja bilang kalau raja akan menyerahkan diri gitu teman-teman. Nah di saat itu pun si raja sampai di sana dan mencoba untuk melindungi si selir dari hukuman kerajaan. Tapi si Ibu Suri malah langsung memarah-marahi si raja dan mengatakan bahwa tidak perlu membela orang yang salah. Nah dalam kesempatan ini juga si ratu kayaknya sadar akan satu hal dan dia juga mencoba untuk menjadi seorang pahlawan gitu teman-teman. Jadi nggak tahu kenapa nggak ada hujan, nggak ada angin dan nggak ada apa-apa, dia kayak terharu gitu ngelihat perjuangan si raja membela si selirnya itu. Jadi dia juga memutuskan untuk melakukan hal yang sama teman-teman. Jadi sang ratu pergi ke tempat si selir dan juga si raja, dan dia mengatakan di depan semua orang termasuk Ibu Ratu Agung bahwa dirinya lah yang memang bunuh diri gitu loh teman-teman. Jadi dia yang memang menjatuhkan dirinya sendiri ke danau, dan dia meminta mohon juga kepada Ibu Ratu Agung untuk tidak menghukum si selir dan juga si raja. Dan semua orang di sana sangat kaget banget dengan pernyataan sang ratu. Wah, kira-kira gimana sih kelanjutannya? Dan si ratu berpikir bahwa dia
tidak masalah melakukan hal itu karena di danau itu sudah terisi penuh pada malam hari ini biar dia bisa kembali lagi. Tapi ternyata airnya habis dong teman-teman, dan danau itu kemungkinan tidak terisi. Wah, gimana kelanjutan kisahnya? Penasaran banget kan? Kita tunggu aja kelanjutannya minggu depan teman-teman. Thank you for watching, see you next video, bye bye.